Ya pemirsa, kita coba akan menilik ya apa makna politik dari pernyataan Presiden Joko Widodo tersebut. Akankah kemudian seperti yang Bayu sampaikan tadi, akan ada koalisi besar nanti di pemerintahan jika kemudian benar Prabowo Gibran terpilih? Atau justru ini memang ajakan rekonsiliasi sebagai Presiden Joko Widodo yang menjembatani antar elit partai? Kita akan bahas bersama dengan narasumber kami sudah hadir di studio Apa Kabar Indonesia Pagi. Ada Prof. Siti Zuro, peneliti politik senior BRIN. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Selamat Bayu, pagi. Mbak Maria. Dan juga sudah tersambung melalui sambungan Zoom ada Bang Herbawi Taslim, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem. Assalamualaikum, selamat pagi Bang. Oke, kita sudah tersambung ya, dan langsung saja nih sudah hadir di studio kami ada Mbak Rahayu Saraswati, Waketum Gerindra. Langsung saja masuk Mbak, monggo silahkan. Pagi Mbak Sarah. Halo, Apa kabar? Mbak Sarah. Silakan. Namanya lagi ramai kemarin di flyer tuh. Oh iya. Layan apaan lagi nih? Oke, kita cek lagi ke Bang Hermawi ya. Sudah terhubung belum ya? Ya, pagi Bang. Silakan. Halo, Bang. Sudah. Pagi, selamat pagi. Oke, saya langsung pagi. Oke, saya langsung ke Bang Hermawi terlebih dahulu. Bang, kemarin pertemuan antara Pak Surya Paloh dan juga Pak Presiden Joko Widodo itu sebenarnya berbicara pada ranah apa sih? Rekonsiliasi, benarkah demikian? Ya, jadi pertemuan itu adalah pertemuan penghargaan Pak Surya Paloh, Nasdem, atas undangan Presiden. Masih dalam batas silaturahmi seperti pertemuan biasa, belum memutuskan apa-apa. Mungkin suasananya karena baru selesai Pilpres jadi agak lain, tetapi ini kan Pak Surya dan Pak Jokowi kan memang sering bertemu. Hanya pasca pemilu baru ini pertemuan pertama. Yang jelas kalau Nasdem itu nanti sikapnya tentu ditentukan oleh beberapa hal. Yang pertama, kita mau menunggu real count, kita menunggu rekapitulasi manual dari KPU karena demikian ketentuan mengaturnya. Jadi dari situ nanti kita akan tahu kursi kita berapa dan seterusnya. Yang kedua juga tentu ditentukan oleh pertemuan kami, hasil-hasil kesepakatan kami dengan PKS dan PKB bersama Pak Anies. Yang ketiga, PKB Nasdem selalu menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingannya sendiri. Jadi nanti pertimbangannya itu apakah nanti kami di luar, di dalam, tapi yang sampai hari ini kami bersama partai koalisi terus mengumpulkan berbagai bukti-bukti, sedang memilah-milah laporan-laporan, sebagian kami sudah lapor di Bawaslu, nanti kita termasuk tapi tidak terbatas untuk menggunakan kesempatan yang diberikan oleh konstitusi di Mahkamah Konstitusi. Tapi yang paling penting juga adalah perjuangan di parlemen. Ya. Oke, ya Bang, kita fokus dulu kepada jembatan politik Jokowi ini ya Bang ya. Kalau misalnya Anda sampaikan belum ada keputusan apapun kok dari pertemuan kemarin, tapi apa yang kemudian ditawarkan, arah perbincangannya seperti apa? Karena kalau kita berbicara mengenai nanti susunan kabinet, koalisi dan segala macam kan mungkin saja bisa dimulai dari sebelum hasil KPU tersebut muncul Bang. Karena Pak Jokowi sampaikan menjadi jembatan ini kan maknanya beragam jadi ditafsirkan oleh publik, Bang. Ya, kalau Pak Presiden mengatakan ingin jadi jembatan, tentu makna jembatan itu hanya beliau yang tahu. Belum ada apa-apa dan pemilu masih berproses. Yang sekarang kami meminta supaya publik juga tidak terbius oleh quick count. Kita menunggu hasil yang real dari KPU sebagai penyelenggara. Nah, yang paling penting adalah kita bagaimana menjaga keberagaman keindonesiaan ini tetap terjamin ke depan. Bagi Nasdem itu yang utama, yang lain-lain itu hanya sebagai pelengkap. Yang penting persatuan dan kesatuan kita semakin kokoh ke depan. Presiden juga belum menawarkan apa-apa dan memang terlalu dini untuk menawarkan sesuatu karena semua kan belum jelas. Siapa pemenang belum pasti.
Quick count itu kan hanya salah satu metode ilmiah yang akhir-akhir ini dipakai. Tetapi pemilu ini harus tuntas dulu, baru kita nanti duduk memikirkan. Jadi kami masih punya koalisi yang masih solid. Kemarin Pak Anies masih ketemu Pak Surya Paloh, masih pembicaraan macam-macam. Jadi kalau mau ditanya apa arti jembatan, ya ditanya ke Pak Jokowi, beliau yang paling tahu. Atau Ibu Prof Siti mungkin bisa menjelaskan apa artinya jembatan. Ya, Bang, tapi begini, kalaupun misalnya kemarin pertemuan antara Pak Surya Paloh dan Pak Presiden itu acara kekeluargaan begitu. Tapi Bang Hermawi tadi menyebutkan belum ada tawaran-tawaran gitu. Nah, yang lebih fokus lagi sebenarnya tadi pertanyaan Ayah belum terjawab. Arah pembicaranya jadi ngapain gitu loh, Bang? Ya, arah pembicaranya ngomong-ngomong biasa, makan malam, karena undangannya begitu. Makan bakso dan seterusnya. Ya biasa lah, tapi kalau dua tokoh penting bertemu kan pasti menyejukkan gitu loh. Ya, oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya makan malam makan bakso, tapi kalau misalnya maksudnya apa gitu loh. Nah, itu ya, dia. Oke, nanti ke Prof Wiwi soalnya. Karena gini kan pertemuan antara Pak Surya Paloh dan Pak Jokowi nggak bisa dimaknai hanya sekedar makan bakso, makan malam aja. Itu dia, soalnya informasinya PKS juga nggak diinfo nih kalau Pak Surya mau diajakin makan bakso sama Pak Jokowi. Jadi ada apa gitu. Oke, saya ke Mbak Saras dulu ya, Mbak Saras. Oh, iya. Gimana Bang? Silakan Bang. Di partai koalisi itu kita saling menghormati otonomitas dan independensi. PKB juga kan sudah bilang, memang tidak ada komunikasi dengan mereka, tetapi menghargai sikap Nasdem. Nasdem ini kalau boleh kita fair menilai salah satu partai politik yang independen di Indonesia. Kakinya nggak bisa diinjak. Kita nggak nurut, kita nggak seperti yang lain-lain, ibarat perahu yang diikat di pinggir pantai. Kita punya sikap sendiri. Jadi dan itu menurut saya baik dan menggembirakan bagi dunia politik Indonesia. Saya kira demikian. Oke. Kakak Saras. Kakak Saras. Bukan mau nanya flyer kalau saya pagi. Mereka aja mungkin karena lagi pakai biru kenapa? Iya. Kakak Saras, tapi kalau soal semangat gitu ya. Ini dari judul politik jembatan Jokowi tawaran untuk koalisi. Nah, pasca Pilpres apakah memang semangatnya ya tim Prabowo Gibran untuk merangkul semua dalam sebuah kekuatan? Ya, itu sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Prabowo di debat maupun juga pada saat di Istora. Hingga Istora Senayan. Waktu selebrasi melihat quick count, walaupun beliau menegaskan itu bukan kemenangan ya, karena sekali lagi kita menunggu hasil dari rekap KPU. Tetapi semangat yang dibawa selalu, bahkan sejak debat terakhir, bahkan mohon maaf, bahkan sebelum jauh-jauh hari pada saat kita sebelum kampanye ya, sebenarnya Pak Prabowo sudah selalu menyampaikan bahwa untuk kita bisa menjadi negara besar, negara Indonesia emas bahkan sebelum 2045, semua pakar-pakar dunia geopolitik itu sudah menyampaikan Indonesia tuh bisa jadi negara G5 bahkan, bukan lagi G20 saja, bukan lagi G8 tapi juga G5 gitu ya. Negara ekonomi terbesar salah satu kelima ya, di antara 5 terbesar di dunia. Syaratnya hanya satu, persatuan elit bangsa Indonesia. Dan itu kenapa Pak Prabowo selalu menyampaikan dan sifat beliau dari dulu sampai sekarang masih sama. 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Jadi merangkul itu sudah dari dulu sebenarnya. Oke, berarti dengan judul seperti yang disampaikan Pak Jokowi menjadi jembatan itu adalah pesan yang disampaikan Pak Prabowo pada lawan politik. Rangkul itu tadi ya. Mungkin kita bahas lagi. Kita break dulu soalnya. Nanti Prof Siti Zuro nih yang harus menjabarkan apa maknanya ya. Itu saya jeda ya saat lagi pemirsa.